Dan aku berharap nanti waktuku takkan seperti sebelumnya. Ku pasti bisa tinggalkan semua segala pahit dari hidupku selama ada kesempatanku. Selamat pagi dunia, ini aku. Aduh, minggir tau, kamu nggak lihat aparat mau lewat apa? Mas Kodir ini gimana sih? Emangnya mau lewat jalan sini tuh Mas Kodir aja, saya juga mau lewat. Ini urusan harga diri. Harga diri aparat. Ayo minggir. Aduh, ini pasti soal Marni. Aku harus kasih tahu dia. Nanti yang ada aparat sama warga bisa ada pertumpahan darah. Aduh. Maaf, Pak. Marni ada. Ih, ini aku. Kamu pakai apa, Toman? Sampai aku nggak bisa kenalin. Ini tuh masker kecantikan mahal. Bikin kulit jadi nggak kendur, kencang, dan bersinar. Ah, kalau mau bersinar aja gampang. Pinjam petromak bapakmu. Dapat tuh kesini pagi-pagi teriak-teriak kayak tukang lagi utang kamu. Ya, itu ada urusan genting. Urusan apa? Mas Kodir. Kenapa dia? Aku datang bukan untuk nagih pajak PBB. Aku harus bicara sama kue. Antara aparat sama rakyat biasa kayak kamu. Man to man. Face to face. Memangnya kenapa, Thomas? Ngapain kamu kemarin jalan-jalan sama Sumarni? Hah? Pakai acara boncengan segala. Kamu pikir sepeda motor kamu bagus apa, hah? Sepeda motor paling bagus di desa ini itu adalah sepeda motorku tuh. Loh. Marni itu masih belum punya pacar, Mas. Jadi siapa saja boleh jalan sama dia. Lihat siapa di depan kamu ini, hah? Aku ini pacarnya Sumarni. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Lawang dia itu bilang sendiri kalau dia itu belum punya pacar. Emangnya mau sama Mas? Jangan tua. Juangkrik! Juangkrik! Kurang ajar kamu ya, hah? Kalau urusan cinta. Cinta itu tidak kenal jabatan, Mas. Saya tidak takut. Kalau Mas berani, Mas harus lepas baju dulu. Lelaki lawan lelaki. Jangan pakai jabat-jabatan. Jangan pakai pangkat-pangkatan. Ayo kalau berani. Oh, kamu pikir tanpa jabatan di dadaku ini, aku takut sama kamu, hah? Aku di karo kowe, hah? Ayo kalau berani. Aku rawat di karo kowe. Hah? Masuk! Ayo masuk! Kamu pilih parkir kamu yang rusak atau nama baik kamu yang rusak? Jangan kencang-kencang. Ayo. Hancur balangmu! Kita telat, Mar. Aduh, kita tunggu sampai siapa menang aja. Ah, kamu ini gimana sih? Kalau nanti ada yang mati gimana? Kamu semua. Berhenti. Berhenti. Bisa mati ini kalau begini caranya. Aduh, berhenti.
sih? Aku tahu. Hei, berhenti! Berhenti! Ada Pak Lurah itu. Berhenti! Kodir, ada apa ini? Anu Pak, lagi kerja. Bantuin Tomo nyabotin kubis. Kerja kamu itu di kelurahan, bukan bikin masalah di sini. Tomo, Iya, Pak. gara-gara apa ini? Pagi-pagi sudah bikin geger kampung. Saya juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba Mas Kodir datang dan marah-marah. Dikira saya ingin rebut Marni dari dia, Pak. Yo. Oh, jadi soal perempuan toh. Kodir, kebetulan ada Marni di sini. Sekarang kita tanya sama dia. Siapa sebenarnya pacarnya? Ya udah pasti saya Pak. Sebab saya lebih ganteng daripada dia. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Pasti saya pacarnya, Pak. Diam! Marni, sini. Iya, Pak. Sekarang tunjukkan sama saya. Siapa sebenarnya pacar kamu? Bukan dua-duanya ya, Pak. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka berkelahi. Orang dua-duanya bukan pacar saya. Nah, kalian sudah dengar kan? Salah satu dari kalian itu tidak dianggap Marni sebagai pacarnya. Tapi itu benar Marni Pak. Kok bedaknya tebel ya? Kamu Marni kan? Iya, Pak. Ini saya pakai masker kecantikan supaya kulit itu kencang dan bersinar. Bapak mau ya? Nanti tak pesan sama temanku di luar kota. Ini Mau? bukan soal masker. Ini soal kamu itu Marni apa bukan? Marni 100% asli tanpa pengawet. Nah, kalian sudah dengar kan? Ini Marni asli. Dan dia nggak nganggap salah satu dari kalian itu sebagai pacarnya. Ayo cepat baikan. Ayo cepat. Kodir, kamu bisa baikan nggak? Ya wes, kita pulang ya, Mar. Ya, ya. Itu kau aku. Kodir, Kodir. Kamu tuh sebagai aparat malah bikin malu. Pagi-pagi malah sudah berkelahi. Olahraga Pak. Sudah bikin masalah. Kalau kamu udah narik aku ke sana, aku pasti nggak malu depan Pak Lurah. Ya terus kamu maunya gimana? Gantengnya sih. Urusan yang tadi aja tuh belum selesai. Sekarang udah lihat kau ganteng lagi aja. Ya biar toh mata-mata aku. Siapa ya sih? Turis lokal kali. Apa iya? Ih, kayaknya aku kenal. Marni, setiap cowok ganteng tuh pasti kamu bilang kenal terus. Yang bawa ngaca, itu udah retak-retak master kamu. Udah, ayo naik. Aku udah kesiangan nih. Ayo naik. Ih, siapa ya sih? Nggak tahu siapa, nggak tahu. Kamu kenal di mana ya? Cibengtemu. Aduh. Hei! Jangan kiri! Mudun! Mudun kowe! Mudun! Mas. Mas, dulu mas. Ada apa nih mas? Hah? Lihat kamu tuh, hah? Bajuku kotor.
kurang ajar. Mas. Apa ini main pukul-pukul? Kamu harus ganti rugi, hah? Mana KTP? Damai aja ya, Mas ya. Oh, kamu mau nyogok, hah? Kamu belum tahu siapa saya, hah? Kalau kamu tahu siapa saya, kamu nggak mungkin berani ngomong kayak gitu. Maksudnya apa sih, Mas? Saya ini aparat, hah? Dan kamu mau nyogok aparat, hah? Udah bikin saya rugi, nyogok aparat, hah? Ya udah, bayarnya berapa, Mas? Untuk cuci baju, biaya kaget, dan administrasi yang lain-lainnya, 200.000. Mas, 200.000 itu banyak loh, Mas, zaman sekarang ini. Loh, kalau gitu aku bawa aja urusan ini ke berwana. Ya udah. Ini saya ada 50.000. Gimana? Ya udah. Kalau Mas nggak mau, saya juga ada. Tinggal aja. Ya udah Mas, lain kali kalau bawa mobil itu hati-hati. Itu ada bolongan. Pakai spion ya Mas ya. Selamat jalan. Ya udah, Mas. Kok ya? Mas aja yang bawa lah. Daripada hilang 50.000 lagi. Yang tadi itu siapa sih, Mas? Oh, itu namanya Kodir, Mas. Itu orang juru ketik di kantor Bapak. Juru ketik olahraganya gitu, Mas. Iyalah. Kalau dia tahu Mas itu anaknya Pak Lurah, pasti dia langsung kerut, Mas. Ada-ada aja ya orang kayak gitu ya. Ya. Sopo toh ya? Orang kecamatan apa? Kan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suryo. Bapak ini sudah kangen sama tamu, Ele. Iya. Ini kabarnya, Mas? Pak, maaf ya Pak, kalau Suryo nggak ngasih kabar. Kalau Suryo itu pulang hari ini. Iya, kayak ndak ada telepon aja kamu itu, Le. Mana tunangan kamu? Kok nggak diajak ke sini? Waduh Pak, itu mah cerita lama. Saya sama Laksmi udah putus. Jadi nggak bisa kenal sama Bapak. Anak muda. Gampang banget jadiannya, ya gampang juga putusnya. Ya wis rapopo. Sekarang kamu mau ke rumah atau gimana? Udah saya pamit dulu ke rumah Pak ya. Ya. Nanti kita cerita yang banyak di rumah, ya? Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Pak. Ya, sehat hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu. Dian, sopo toh? Kunciku! Sik tau? Kamu mau apa toh? Aku mau masihin tadi omongan kamu di depan Pak Lurah. Kenapa kamu nggak mau ngakuin aku sebagai pacarmu, Mar? Oh, perkara itu. Ojo nesu dulu, Mas. Ya aku nesu lah. Orang cintanya diremehin sama kamu. Kamu itu cinta sejatiku, Mar. Gini, Mas. Kalau aku ngaku sama Pak Lurah, aku pacarnya Mas. Pak Lurah pasti nyuruh Mas cepet-cepet nikah, ya kan? Ya iya. Mas Kodir belum siap nikah toh? Ya belum siap lah.
orang aku ini masih jadi pegawai honorer. Tapi nanti kalau aku sudah diangkat jadi pegawai negeri sipil, pasti aku ngelamar kamu, Mar. Tandanya aku nyelamatin Mas kan? Nyelamatin. Oh iya ya. Mas, Marni ini gini-gini tuh pikirannya panjang, nggak asal jeplak. Tapi kamu mau kan nungguin aku sampai diangkat jadi pegawai negeri sipil? Ya jelas mau, Mas. Aku sudah lega sekarang, Mar. Ya wis, kalau gitu aku ke kantor dulu ya. Takut Pak Lurah nyariin. Ada Marni. Udah, Mas. Kuncinya tadi kamu buang di mana, Mar? Di sini, toh, Mar. Nggak tahu aku. Kok nggak tahu piye, toh? Nggak tahu aku. Kamu tadi buangnya di mana? Aku nggak tahu. Wah, Joh. Malah mendorong sampai kantor. Tapi nggak apa-apa deh. Kamu mau nungguin aku sampai jadi pegawai negeri sipil, loh? Siap, Mas. Ya wis aku nulis ya. Monggo. Hati-hati ya, Mas. Kuncinya udah dicari, Mas. Gak apa-apa. Di rumah aku masih banyak cadangan kok. Namanya juga aparat. Punya rencana cadangan. Kamar nih. Ya, Mas. Raisa. Kena tak kerjai. Siapa yang mau nunggu sampai diangkat jadi pegawai negeri 20 tahun aja belum tentu diangkat. Marni mau nungguin aku sampai benar-benar diangkat menjadi pegawai negeri. Ini cinta sejati. Oh, indahnya dunia ini terasa ya. Udah makan belum, Le? Udah, Pak. Oh, iya. Udah lama ya? Ya, lumayan. Beda ya, Pak, rumah tanpa ibu. Ibumu pasti senang lihat kamu seperti ini, Le. Tinggal bagaimana kamunya saja, toh, Le. Apalagi bapak itu kan sudah tua. Dan sebentar lagi pensiun. Kalau bapak sudah pensiun, waktu bapak banyak di rumah. Dan bapak ini akan merasa sakit sekali loh, Le. Karena biasanya bapak itu kan bekerja, sekarang jadi nganggur. Apa kamu nggak ngasih bapak kesibukan yang menyenangkan, Le? Emang Bapak mau kerja di perusahaan saya yang kecil itu, Pak? Kamu itu pinter tapi polos ya, Le. Maksud bapak itu, kamu itu ngasih bapak pekerjaan menyenangkan, misalnya momongan anak kamu. Alah, Bapak tuh ngomong itu lagi sih. Ya iya toh, Le. Ya udahlah, masalah itu kita bicarakan nanti. Bapak mau mandi dulu, ini udah lengket, ya? Pak, saya pinjam motor ya, Pak? Ya. Le. Jangan pakai motor yang itu. Itu kendaraan dinas. Bapak nggak mau pakai motor kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Pakai aja yang itu, ya? Ya. Nah, terus kamu ngomong apa sama Mas Kodir?
Ditanya malah senyum-senyum. Kamu ngomong apa sama Mas Kodir? Ya aku bilang aku bakal nunggu dia jadi pegawai negeri beneran. Wah, kamu ini kalau ngomong udah dipikir-pikir dulu. Kalau nanti kamu suka sama cowok lain gimana? Apa dia bakal ngamuk gitu Mas Kodirmu? Tenang sih, nggak usah panik. Laki-laki itu paling senang kalau dikasih janji. Masalah ditepatin atau enggak itu urusan belakang. Kamu ini memang benar-benar edan sekarang. Ayo cepet, nanti telat kita nonton bolanya. Berani kamu ngerebut bola dari aparat? Udah, Mas, udah. Kita kalau gitu mundur. Kau Joko mundur. Ya, kok bisa begitu, Mei? Sih, ada dia sih. Dia sopo? Itu dia. Siapa sih Mas Kodir? Ya jelas ada, dari tadi di situ kok. Senyum-senyum terus malah sama kamu. Bukan, itu dia itu loh. Loh. Dia siapa? Iya kan aku tahu yang kita lihat jeep tadi pagi itu loh. Oh iya, itu dia. Pulang, Sur. Pulang. Marni, Iya mas, kamu tuh ngeliatin aku latihan bola gak sih? lihat. Masnya baru bikin gol toh. Hebat mas golnya. Strategi taktik yang hebat pokoknya. Ditambah skill yang mumpuni juga tendangannya akurat keren mas. Kamu tuh ngomong apa, Tamar? Gak ngerti aku. Loh, ini pada ngapain di sini, ha? Ngeliatin orang pacaran ya, ha? Ayo sana bubar. Bubar nggak? Enggak, Mas. Gimana kita mau main? Bolanya aja digowo. Oh iya ya. Iyo. Yuk main lagi. Yuk main. Marni, aku akan tunjukkan tendangan aparat. Ayo, Mas, kesuwen. Yo. Desa ini makin maju ya, Pak. Oh iya, Le. Memang warga desa ini punya keinginan yang kuat untuk membangun desanya. Jadi, Bapak itu hanya membantu mereka saja, Le. Ya, berarti Bapak berhasil kan mengerjakan tugas Bapak? Ya, enggak juga, toh, Le. Bapak itu enggak bisa membanggakan hasil kerja Bapak kalau sudah berhasil. Semua itu bukan peran dari Bapak saja kok, Le. Semua punya peran penting. Enggak baik kalau pemimpin itu membanggakan hasil kerjanya sendiri. Iya, toh, Le? Iya, Pak. Oh iya, Le. Bagaimana kalau kamu cari istri di desa ini aja? Kok Bapak ngomongin calon istri lagi sih, Pak? Bapak itu ingin kamu itu punya istri di sini, di desa ini. Dan supaya Bapak bisa tahu calon istri kamu itu seperti apa. Ya? Tidak seperti yang kemarin, yang nggak jelas itu. Bisa, Tale? Nanti saya pikirin lagi deh, Pak. Loh, iya, Tale?
Le, Bapak itu mau ngomong ini sudah mikir sejak seminggu yang lalu. Kamu kok masih mau mikirin lagi? Le! Sih, cowok yang tadi itu siapa ya? Nah, aku tahu. Paling orang yang lagi liburan di sini. Ganteng banget ya sih. Kamu ini matanya sekarang jadi gampang korslet ya. Baru aja ngeliat orang ganteng sedikit udah langsung suka. Untung kuda-kuda di sini nggak didadanin. Kalau udah didadanin, kamu pasti langsung naksir. Yang ini beda sih. Beda apanya? Wong dia juga punya mata 2, hidungnya 1. Apa bedanya, Dok? Itu bedanya aku sama kamu. Kamu tuh nggak bisa melihat pancaran cahaya dari seorang lelaki. Sinarnya itu terlihat dan terpancar dari wajah dan matanya. Bisa gitu ya? Bisa. Pokoknya besok aku mau cari tahu tentang cowok itu. Ya wes, cari tahu. Tapi hati-hati sama Mas Kodirmu itu. Ntar senggol bacok lagi. Gigimu ada jagungnya. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu. Oh, ayo mau kemana kamu? Ha? Ih, kamu ngapain tuh? Ntar ketahuan Pak Lurah, ketahuan bolos loh. Bolos? Oh, orang sekarang kan hari libur, Mar. Nah, ketahuan ya nggak pernah lihat tanggalan ya, ha? Sekarang itu hari libur, Mar. Dan buat aparat seperti saya ini, kalau hari libur itu ya libur. Kerja ya kerja. Jangan kerja dibuat libur. Mau ngajak kamu jalan-jalan? Mau kemana? Ya, nggak mesti ke mall kan? Bromo ini kan masih banyak pemandangan yang indah dan gratis, Mar. Apalagi masih alami lagi di sini nih. Hah? Bener juga sih. Bisa aku manfaatin buat nyari cowok yang kemarin itu. Siapa tahu ada di tempat wisata sekitar sini. Mau nganterin pesanan belanjaannya Pak Lurah. Kalian berdua mau kemana? Pagi-pagi udah mesra-mesraan. Sih, kalau aparat tuh ya kayak gini. Liburan, rekreasi. Nggak kayak kamu gitu. Liburan masih nganterin belanjaan. Hah? Seh, jangan lupa pesenanku ya. Pesanan apa toh? Oh, batik. Lah, si Masku belum balik dari Solo, kan belinya di sana. Bukan itu. Pesan apa lagi toh? Oh, Cok. Ngerti toh? Ngerti. Wes jangan lupa ya. Ya, aku nggak akan lupa. Kabarin aku kalau ada. Ya. Jangan lupa. Kabarin aku. Ya. Ya. Wes jangan lagi. Kamu pesen apa sih? Apakah sebaiknya aku beliin aja? Hah? Ini barang khusus wanita. Oh. Aku ngerti.
Ini cowok yang kemarin di lapangan bukan ya? Mbak ini siapa? Kok masuk rumah orang nggak pakai izin sih, Mbak? Siapa bilang saya nyelonong? Lawang saya udah ngomong kok sama Pak Lurah. Misi. Pak, itu siapa yang main di dapur, Pak ya? Yang mana? Itu yang lagi di dapur. Oh, itu Asih. Dia yang bantu di sini. Memangnya kenapa, Le? Ya aneh aja lah, Pak. Masuk rumah orang nggak pakai izin. Ngomong aja. Ya wajar ya aja, Tole. Lawang dia itu udah permisi sama bapak kok. Dia itu nggak tahu kalau kamu itu ada di sini. Iki yang mau masak sopo toh, Pak? Waduh, sopo ya? Mbok Karse sakit. Sudah 1 minggu ini bapak makan di warung. Ya terus gimana itu belanjaannya? Ya wis, kamu aja yang masak ya, sih. Cuma opor ayam sama serundeng aja kok. Ya? Bisa, Pak. Oh, ya sih, sini. Kenalkan, ini anak saya. Namanya Suryo. Suryo. Asih. Sejak SMP dia tinggal di Bandung sama pamannya. Masaknya jadi, Pak? Oh ya jelas dong. Bapak kan pengen bikin sambutan yang bagus untuk anak saya ini. Ya? Ya wes kalau gitu biar saya mulai aja dulu ya. Ya. Ci, Pak. Jangan sampai kasinan ya, sih. Iya. Pak, ini buku mau taruh di mana, Pak? Ya wis taruh di lemari itu aja. Gimana, Mar? Kamu pasti menjadi wanita yang paling berbahagia di dunia ini. Kalau mendapat suami seperti aku. Jaminan hidup ada, jabatan ada. Ya, paling enggak seperti idaman wanita di desa inilah. Nanti kalau kamu jadi istriku, aku akan buatin villa di dekat Purusonono. Mar, kamu ini dengerin aku ngomong gak tuh? Dengar? Mau kemana, Mar? Mau ke sana sebentar. Mas? Masnya mau nyoba naik motor nggak? Motor? Iya. Wah, enggak deh, saya naik kuda aja. Naik motor tuh lebih menantang, Mas. Mau ya? Boleh deh, coba. Boleh, ya. Yuk. Mas. Masnya ini katanya mau nyoba naik motor. Kok ini apa-apaan tuh, Mar? Aku gak kenal kok. Pokoknya diajak muter-muter aja demi aku. Nanti aku dikira ojek, Mar. Ora. Mas, masnya ini tuh artis. Kali aja mau investasi. Kan jadi bisa berhubungan langsung sama Mas Kodir toh. Mas Kodir kan aparat negara. Kamu pintar, Mar. Mari, Pak, saya antar. Opornya, Pak. Loh, kamu gak ikutan makan sih? Enggak, terima kasih, Pak. Saya masih kenyang. Ya.
Masakan kamu enak banget sih. Nggak nyangka kalau kamu itu pintar masak. Bapak bisa aja, saya jadi malu. Kalau bapak itu punya mantu seperti kamu, wah bisa betah bapak di rumah. Loh, memang kenapa, Le? Nggak apa-apa, Pak. Ya wis makan cepet. Keburu bapak nambah lagi nih. Mas Suryo mau dibuatin teh manis? Boleh. Ya wes, saya buatin dulu. Saya. Bapak juga ya. Ji, Pak. Tapi kopi. Ji. Le. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga waktu menjemput. Ndak bener ini. Segini banyak cowok tapi kok yang aku cari ndak ada ya. Jangan-jangan udah ndak ada di sekat sini. Nasib. Gimana Mas investasinya? Kenapa toh Mas? Artis apa yang kamu kenalin ke aku? Wong kere kok kamu bilang artis sih? Masa dia ngira aku ini tukang ojek? Kamu dari mana? Aku cari-cari nggak ada. Itu ada yang aku cari. Apa? Bukan apa-apa. Yuk Mas, udah sore pulang yuk. Mau pulang atau makan dulu? Tapi Mas Kodir yang bayarin kan? Ya jelas lah. Kodir ini nggak pernah mentelantarkan gadis yang dia bawa. Kaliren. Yuk. Bu. Tadi bapak kenapa sih muji-muji masakan tadi? Namanya kenapa, Le? Lawang masakan nasi itu memang enak kok. Ya masakannya emang enak pak. Tapi bapak tuh berlebihan nih muji-mujinya. Ngomong-ngomong soal menantu lagi. Ntar kalau dianggap serius gimana Pak Masih? Lawang nasi itu kan anak yang baik, toh, Le. Dan jatuh cinta itu tidak harus mengenal wajah dan tampangnya. Bapakmu itu dulu jatuh cinta sama ibumu. Itu karena ibumu bisa membuat kopi yang paling enak. Tenan gue, Le. Itu kan menurut bapak. Kalau saya kan nggak suka kopi pak. Sama bapak toh. Iya. Iya, Le. Mar, nanti kalau kamu jadi istriku, kamu nggak perlu masak, Mar. Kalau mau makan gimana? Gampang. Kita cari pembantu 5 orang sekaligus. 1 buat masak, 1 buat nyuci, dan 1 lagi buat ngurus anak kita. 2 lagi? Kemana? Dan 2 lagi buat serep. Siapa tahu salah satunya ada yang bocor atau kempes. Ban kali, serep. Ada apa, Tomar? Aku mau ke kamar mandi, aku sakit perut. Aku anterin ya? Nah, udah usah, makan aja. Makan aja. Nanti ya, Mar. Ya, Mas. Kesana, Mas. Ikutin. Oh, iya. Ikutin, Mas. Masih. Ya. Gimana sih? Udah cari tahu belum? Kok masih senyum-senyum? Orang sini bukan dia. Iya, asik. Tinggal. Marni,
Kamu ini kemana aja toh? Katanya mau ke toilet. Toilet apa sampai jauh-jauh di sini? Mimu itu loh sampai jebeber. Ketemu Asih. Yaudah kalau gitu kita pulang. Aku pulang sama Asih aja. Loh, kok? Soalnya ada orang yang utang batik sama Asih belum bayar ya kan sih? Iya, batik itu Marni. Orangnya nggak mau bayar. Sopo? Biar tak tagih nih. Enggak, mas. Udah mau bayar ya kan sih? Udah. Beneran? Iya. Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Cerita aparat tahu kan semuanya bisa runyam. Tidak peduli sama dia. Ayo cepat cerita siapa cowok itu. Dia itu siapa? Turis dari mana? Siapa namanya? bukan, dia itu bukan turis, tapi dia itu anaknya Pak Lurah. Hah? Anak Pak Lurah? Iya, namanya Mas Suryo. Dulu dia itu tinggalnya di Bandung sama pamannya. Dia juga punya usaha di sana, makanya jarang ada di sini. Kenapa tuh senyum-senyum? Enggak. Kali ini cowoknya kualitas unggul. Anak Pak Lurah, punya usaha sendiri, mapan pasti. Lah terus kenapa? Ya aku mau dapetin dia. Ngaco kamu. Kenapa ngaco? Tak, kamu tahu sendiri kan pandangan Pak Lurah ke kamu itu bagaimana? Ya toh? Ya kan aku mau dapetin anaknya, bukan Pak Lurahnya. Ya podo wae. Aku yakin jalan kamu itu pasti akan berat. Percaya sama aku. Aku ndak peduli. Pokoknya kalau aku bilang aku mau dapetin, aku bakal dapet. Bener juga kata Asih. Pak Lurah itu kan kayaknya alergi banget lihat aku. Gimana caranya ya? Tidak mungkin pakai cara seperti biasanya nih. Tumben kamu nggak telat, Lin. Pak Lurah ini gimana sih, Pak? Saya kan selalu datang pagi, Pak. Lebih pagi daripada pegawai yang lain. Pak Lurah aja nggak pernah melihat saya datang pagi. Iya, saya memang nggak pernah lihat kamu. Lawang mata saya itu tertutup oleh kerjaan kamu yang tidak pernah beres itu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marni? 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 Kok pagi-pagi sudah kemari sih? Mar, aku tahu kamu kangen sama aku. Tapi ini kan masih pagi, Mar. Aku masih banyak urusan. Nggak kangen sih, biasa aja. Terus, itu sarapan buat aku ya? Mar, kamu emang cocok jadiin aku istri. Pak Lurah, ini getu dari Simbo. Buat saya? Iya. Mimpi apa aku semalam? Baru datang sudah dapat rezeki. Terima kasih banyak ya, Nduk. Sama-sama, Pak. Terus buat aku mana, Mar? Mas Kodir kan katanya aparat. Bisa beli sendiri toh. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga. Assalamualaikum. Kulo nuwun. Assalamualaikum.
jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku tak ingin berlalu. Pak Lurahnya ada? Oh, Pak Lurahnya baru aja jalan, Mbak. Oh, Ada perlu apa ya, Mbak? Mas ini siapa? Saya anaknya, Suryo. Ku berikan cintaku juga sayangku. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Marni. Nggak ada yang namanya Marni di sini, Mbak. Saya Marni. Oh, si Mbak namanya Marni ya? Iya, ada yang bisa saya bantu? Gini loh Mas, ada rentenir yang mau sita sapi ibu saya di rumah. Si Mbak tuh punya utang banyak ya, Mbak rentenir? Iya punya. Udah dicicil kok ya, udah lunas-lunas ya Mas. Masnya bisa bantu? Saya bisa bantu apa, Mbak? Jadi saksi aja Mas. Saya sama keluarga saya mau bikin perjanjian sama rentenir itu. Masnya nggak repot toh? Oh enggak, saya lagi nggak repot sekarang. Mau pergi sekarang, Mbak? Mau Mas, mau aku mau. Tunggu sebentar ya. Rumahnya yang mana ya, Mbak? Wah, bukan daerah sini ya Mas. Tadi saya tanya Mbak, iya aja. Terus gimana nih, Mbak? Maaf, lagi panik Mas, jadi nggak bisa berpikir jernih. Ya udah, terus gimana ini? Putar balik lagi aja deh. Ya udah, yuk. Bisa juga aku deketan sama dia. Lalu Marni kok. Sopo cowok sih nggak bisa aku deketin. Kok sepi ya, Mbak? Iya kok sepi ya Mas? Rentenirnya mana, Mbak? Tadi di sini Mas. Ya, terus sekarang di mana? Kok sepi ya Mas? Mbak tuh serius gak sih? Serius Mas? Serius banget. Ya udahlah, udah nggak ada nih. Saya pulang ya. Jangan dulu Mas. Apalagi sih kan udah nggak ada, Mbak. Iya saya kan udah ngerepotin Mas. Masa Masnya langsung pulang? Boleh mampir dulu. Ya udah. Ayo Mas, Simbo kebetulan bikin gitu enak loh Mas. Saya bikinin kopi ya. Ya udah deh. Yuk. Selesaikan laporan ini secepatnya. Ya? Saya ada urusan. Yang bisa menunggu. Yang penting lihat kondisi desa dan melihat kondisi si Mati. Jang apa? Mau bilang jangkrik ya? Enggak Pak, saya mau bilang Mau bilang apa? jangkrik Pak Lurah. Maaf Pak, maksud saya jagalah kebersihan Pak. Dan tingkatkan semangat kerja Pak. Demi kemajuan masyarakat di desa ini Pak. Ya kan Pak? Tumben kamu ngomongnya bener. Pak Lurah kok ngecilin potensi saya toh Pak? Pak, di
Di dalam diri Kodir ini terdapat potensi yang besar, Pak. Pak Lurah aja yang nggak tahu. Ya wis, saya ingin lihat potensi kamu. Itu kerjaan kamu yang sedang kamu kerjakan ini harus selesai sore ini juga. Sore ini? Sore ini, Pak? Iya, memang kenapa? Katanya mau nunjukin potensi kamu. Siapa? Aparat selalu siap dalam situasi apapun. Mau kemana kamu? Mau ngopi dulu, Pak, biar semangat. Ayo cepet. Makasih ya Mas atas bantuannya. Ya. Biarpun rentenir udah ndak ada. Makasih juga udah mau mampir ke rumah, makan gitu sama minum kopi. Mbak, lain kali kalau minjem duit jangan sama rentenir, Mbak. Malah nambah masalah loh. Mbak nyelesain masalah nantinya. Iya, nanti tak bilangin si Mbok. Ya. Asih, ini di sini. Iya. Oh, Asi ini yang bantu-bantu kita untuk masak-masak di sini. Wis, aku pamit dulu ya Mas. Oh iya, Sekali lagi makasih ya Mas. Enak banget sih Asih, bisa bantu-bantu di rumah Pak Lurah, bisa deketan sama Mas Suryo. Kok dia ndak bilang-bilang toh? Ada sesuatu yang ndak baik ini. Asih mau main belakang nyuri perhatian Pak Lurah sama Mas Suryo kayaknya. Ndak beres ini, ndak beres. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga Ano apa toh, Mar? Aduh. Kamu tadi ngapain di tempatnya Mas Suryo? Memangnya kenapa kalau aku ada urusan sama dia? Emang karena kamu ngerasa paling kenal, paling dekat sama dia, terus aku nggak boleh gitu? Kok kamu ada pikiran seperti itu sih? Ya wajar toh sih. Aku yang bilang sama kamu, aku pengen kenal sama dia. Aku yang bilang sama kamu kalau aku suka lihat dia. Bo ya mikir sih, itu tandanya kan aku ada keinginan dekat sama Mas Suryo. Tiba-tiba kamu ada di rumah Pak Lurah bantu-bantu. Nggak bilang sama aku. Apa nggak aneh? Kamu mau bersaing sama aku? Masya Allah, Mar. Sumpah aku ndak ada kepikiran sedikit pun kayak begitu. Aku ndak bilang-bilang sama kamu kalau aku bantu kerja di rumahnya Pak Lurah ya karena aku pikir itu semua ndak ada hubungannya sama kemauan kamu untuk dekat sama Mas Suryo. Ya udah, sekarang aku tanya, kamu masih mau temenan nggak sama aku? Lah, sopo yang bilang kalau aku ndak mau berteman lagi sama kamu? Kalau gitu, biar aku yang gantiin kamu bantu-bantu di rumah Pak Lurah. Mulai besok. Heh, sing bener kamu? Ya bener toh sih, masa ndak bener? Aku serius, aku mau bantu-bantu di rumah Pak Lurah. Paling apa sih bersih-bersih rumah? Masak juga loh. Aku bisa masak, mau masak apa? Tradisional, internasional. Bisa aku. Ya wes, kalau kamu memang mau bantu-bantu di rumahnya Pak Lurah ndak apa-apa. Besok kamu aja yang pergi, ya. Makasih. Lah, ini kan jadinya susah, Marni. Iki yang delok perkebunan. Mau panen ya? Iya, Pak. Beneran Marni minta tolong kamu, Le? Ya habis mukanya serius gitu sih, Pak.
Ya saya tolong dia. Emang ada apa ya, Pak? Nggak apa-apa kok. Beneran nggak ada apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat perkebunan percontohan yang digarap swadaya oleh warga desa ini. Ya? Ya, ya. Ya, ya. Masih jauh, Pak? Ya, nggak jauh. Aku tuh sudah dari rumahnya sih. Dan pintunya tuh ketutup rapat. Tapi Marni itu ndak bilang loh sama saya kalau dia mau pergi keluar. Jadi dia pasti ada di rumah, Mas. Ada di rumah gimana sih maksud kamu? Setengah jam aku ngedor pintunya. Gak ada yang bukain. Tuh lihat nih. Tanganku sampai mundur kabeh. Ya ndak tahu. Ya mungkin dia sudah tidur kali. Gak ngerti aku sih. Mumet dasku. Ya sudah deh. Kalau gitu aku jalan dulu ya. Aparat masih banyak urusan. Monggo, Mas. Ada waktu sebentar. Ada, Mas. Ya udah, aku tunggu di depan ya. Ya. Resep masakannya toh. Udah pinjem sama tetangga segini banyak majalah. Ada lagi. Gimana ini aku besok? Nggak ada contekan sama sekali ya. Ih. Ih. Aku kok jadi panik gini sih? Jangan panggil Marni kalau ndak bisa merebut hati para lelaki. Oh, jadi Marni itu seperti itu ya orangnya? Ya tapi saya ngomong begini bukannya saya mau ngejelekin teman sendiri ya, Mas. Saya tuh cuma prihatin aja sama Marni. Kalau dia terus-terusan kayak begitu kan kasihan dianya, ya toh? Mungkin itu kali ya yang dipikirin sama Bapak. Terima kasih ya buat informasinya. Sama-sama, Mas. Mau kemana, Mas? Duduk aja dulu. Kan saya juga mau ngobrol-ngobrol. Nanti saya beliin kopi di situ, mau? Ya, tapi saya tuh mau... Nggak apa-apa dong. Ntar kan ya bisa duduk-duduk dulu berdua kan. Ya, tapi kan saya mau, ini udah jam berapa? Ada apa memangnya? Kan udah ada urusan juga kan. Cuman di rumah aja kan. Mau dipesenin ya kopinya ya? Pahit aja atau kayak di rumah biasa ya? Iya, iya. Sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Ya. Jadi bukan kebetulan ya kalau gadis yang namanya Marni itu kesini. Mau main-main sama saya. Marni, dari mana kamu? Dari pasar. Kenapa? Emangnya aneh kalau aku dari pasar? Enggak aneh. Orang kan boleh berubah, Mas. Apalagi kalau untuk kebaikan. Boleh, siapapun boleh berubah. Dan aku mendukung perubahan baik kamu ini. Sekalian buat persiapan pernikahan nanti kita toh. Marni, kamu itu udah cantik. Pinter lagi. Alangkah bahagianya nanti aku jadi suami kamu, Mar. Mar, bukannya aku ini nggak cinta sama kamu.
Tapi ini sudah jamnya kerja. Dan aku harus masuk kantor. Takut terlambat. Sekarang tuh Pak Lurah tuh punya hobi baru, Mar. Hobinya marah-marah sama orang. Orang yang terlambat. Dan aku nggak mau kena dampratan hobi barunya Pak Lurah itu. Kamu baik-baik aja kan? Baik, Mas. Ya udah kalau gitu aku tinggal ya. Iya. Udah Marni. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Marni, ada rentenir lagi di rumah kamu? Enggak toh, Pak. Saya disuruh AC ke sini AC? Untuk apa? untuk bantu-bantu di sini. Memangnya AC kemana? AC mesti ke Probolinggo, makanya hari ini enggak bisa ke sini, Pak. Oh gitu. Ya wes sana kerjakan semuanya. Mengerjakan apa ya, Pak? Lu memangnya AC nggak ngomong tugas apa yang harus kamu kerjakan? Enggak tuh. Ya wes, saya kasih tahu ya. Pertama, kamu harus membersihkan rumah itu luar maupun dalam. Lalu, kamu juga harus mencuci baju-baju saya dan anak saya. Tapi ingat, hanya baju saja. Ngerti? Ngerti, Pak. Jangan lupa juga, kamu juga harus memasak untuk makan siang dan makan malam. Ngerti? Ya, Pak, ngerti. Oh ya. Ya wes, sana kerjakan kalau sudah ngerti. Aku berharap nanti waktuku takkan seperti sebelumnya. Ku pasti bisa tinggalkan semua segala pahit dari hidupku selama ada kesempatanku. Selamat pagi dunia, ini aku yang baru kembali dengan jiwa baru. Selamat pagi dunia. Tahu rasa kamu, Marni. Memangnya enak apa disuruh ngerjain pekerjaan rumah? Dan ku pasti bisa tinggalkan semua segala pahit dari hidupku selama ada kesempatanku. Selamat pagi dunia, ini aku yang baru kembali dengan jiwa baru. Mana sih sepi banget? Mas Suryo mana ya? Jangan-jangan pergi lagi. Atau masih tidur? Bikinin kopi ah. Aduh, kok jadi deg-degan ini? Oh, gimana ya? Aduh, gimana nih? Loh, pingsan beneran. Mar. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku. Aduh, ngerepotin banget sih ini cewek. Pakai acara pingsan segala lagi. Puskesmasnya masih jauh nggak ya? Itu kan Marni sama Mas Suryo. Loh, kok dia udah bisa sedekat itu sih sama Mas Suryo?
Aku cuma mau ngerjain dia aja kok biar dia kapok. Jadi kabar itu benar sih? Benar ya? Bener, Mas. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jangkrik. Mas, ingat gak? Waktu malam itu saya kan ketemu laki-laki. Itu dia, Mas. Sama dia? Rupanya dia belum tahu siapa aku sih. Kalau dia tahu siapa aku, gak mungkin berani dia seperti ini. Yaudah, kalau gitu aku akan cari dia ya. Silakan, Mas. Sepeda bagus. Berarti aku masih ada sedikit harapan untuk jadi menantunya Pak Lurah. Ini gimana cara nuruninnya ya? Berat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mar, Di mana ya? ini udah di rumah kamu, Mar. Oh iya, Kamu kenapa sih pakai pingsan segala? saya itu nggak bisa kaget, Mas. Kaget dikit pingsan. Kaget dikit pingsan. Gitu, Mas. Iya, iya, iya. Ya udah, ini kan udah nyampe rumah kamu. Kamu istirahat aja dulu ya. Tapi enakan di sini loh, Mas. Lagian saya belum selesai ngerjain kerjaan di rumah, Mas. Oh, iya, iya. Saya juga masih lemes, Mas. Loh, nggak apa-apa kok kamu nggak nyelesain. Kamu istirahat aja dulu ya. Kamu istirahat biar sehat. Daripada ntar kamu pingsan lagi, aku juga repot loh nanti. Ya, ya udah. Ya udah, aku permisi dulu ya. Iya, Mas. Maksudnya aku mau permisi dulu, Mar. Oh. Iya, maaf ya, Mas. Iya. Mas, saya mau minta maaf. Maaf soal apa ya? Maaf, udah 2 hari saya ngerepotin Mas. Sebenarnya apa? Sebenarnya saya sama keluarga saya tuh nggak ada masalah sama rentenir. Saya cuma pengen kenal sama Mas. Kalau udah kenal, terus gimana? Nggak gimana-gimana sih. Saya cuma pengen kenal lebih dekat sama Mas. Itu aja. Saya mau minta maaf juga, Mas. Saya nyuruh Asi supaya nggak datang pagi ini. Supaya saya bisa bantu-bantu di rumah Mas. Kenapa toh, Mar? Kok gitu? Nggak tahu, Mas. Sejak pertama saya lihat Mas naik jeep, di pikiran saya tuh saya pengen kenal sama Mas. Cuma kenal doang ya, Mar? Gak ada yang lain? Nggak ada yang lain, sumpah nggak ada. Ya udah. Aku permisi dulu kalau gitu ya.
kamu istirahatnya dulu biar sehat. Ntar kalau kamu udah sehat, kita ngobrol-ngobrol lagi. Biar bisa lebih dekat gitu. Beneran, Mas? Iya beneran. Nanti aku kirim orang ya untuk kirim sepeda kamu. Aku permisi dulu. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku. Nah, di Tomarni gitu. Awas ya kalau ketemu. Saudara-saudaraku sekalian, tentu saudara-saudara sebagai warga desa ini tidak mau harga dirinya diinjek-injek. Kalian sebagai penerus generasi muda desa ini, bakul bakso, tukang rumput, tukang kebun, pasti tidak mau harga dirinya diinjak-injak saudara-saudara. Maka dari itu saudara-saudara, marilah hari ini kita cari pemuda itu. Kita tegakkan supremasi kedaulatan desa kita, saudara-saudara. Ayo jalan. Mas, jangan tolong. Ada yang mengganggu desa kita. Harus. Kita harus menegakkan supremasi desa kita. Gimana kita? Gimana? Ke sana. Ayo. Ayo. Ya, aku minta maaf. Oh, aku kan cuma nggak mau kalah saing aja sama kamu. Buat dapetin Mas Suryo? Iya, sama Mas Kodir. Hesi, kamu tuh nggak usah takut kalah. Orang yang takut kalah itu orang yang masih punya harapan. Nah kamu nggak punya harapan toh untuk deket sama Mas Suryo? Ya toh? Ih, udahlah sekarang aku udah mau adu mulut sama kamu. Mendingan kita selamatin aja Mas Suryo. Gimana caranya sih? Ini si gemblung Mas Kodir ini pasti udah ngerahin warga untuk royok dia. Ini gawat sih, gawat. Ya aku nggak ngerti. Pokoknya kita harus selamatin Mas Suryo. Kita cari. Cepet ya. Aduh. Iya, ini aku mau cepet-cepet.
Kodir kenapa? Saya tanya, Kodir kenapa? Kodir bersama warga kejar-kejar pemuda, Pak. Pemuda siapa? Gak tahu, Pak. Suryo? Nama saya Timan, Pak, bukan Suryo. Maksud saya bukan kamu. Nama anak saya itu Suryo. Ya, anak Bapak Suryo, saya Timan, Pak. Ini pasti gara-gara Marni. Sekarang di mana mereka? Ke arah laut pasir, Pak. Ya, ke arah laut pasir. Iya, Pak, ke arah pasir, Pak. Ya sudah, saya ke sana. Depan, Pak, saya cepet, Pak. Ayo. Cepet, Pak, bawa situ, Pak. Wah. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku. Ku kan menjagamu. Mas Suryonya nanti keburu bonyok kalau kamu goesnya kayak begini loh. Aduh, sepedamu ini gak enak kok sih. Cepet, aduh, ih, kamu gimana sih? Ya wes, kamu yang bawa. Kok aku? Ya ini semua kan gara-gara mulutmu. Tebus, bawa. Cepat. Mas Suryo. Mas Suryo. Mas. Mas. Pak Lurah. Marni. Tolong aku, Mak. Aku dianiaya. Siapa yang mana ya kamu? Saya, Pak. Kamu, Le? Saya hanya membela diri, Pak. Ini Pak, ini saya Pak. Tangkep Pak. Iya, Pak. Dia yang nangkep itu, Pak. Tangkep aja. Diam semua! Bapak ini kan sudah wanti-wanti sama kamu, Tole. Jangan pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Saya sudah tahu, Pak. Tapi saya hanya membela diri. Anak buah Bapak yang sok kuasa ini yang mau ngeroyok saya, Pak. Kok malah ngobrol sih Pak? Kapan nangkepnya Pak? Ayo cepetan nangkep. Diam kamu! Ini anak saya. Anak itu. Anak Kodir. Anak Pak Lurah. Jadi ini anak Pak Lurah? Iya, kenapa? Memang kamu masih berani? Ya enggak lah Pak. Guyon. Marni, saya tahu. Pangkal masalahnya pasti soal kamu, ya kan? Enggak, Pak. Saya yang salah. Saya ngadu ke Mas Kodir kalau Marni sama Mas Suryo lagi berduaan. Masalah ini seringkali terjadi. Yang lelaki selalu menganggap Marni ini sudah menjadi istri yang sah. Jadi mempertahankannya setengah mati. Dan yang perempuan tidak berpikir seperti itu. Saya mau ini diluruskan supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Ya sudahlah Pak. Kalau begitu saya akan menikahi Marni. Biar masalahnya jadi lurus. Marni, kamu mau sama Kodir? Enggak, Pak. Dari awal hubungan saya sama Mas Kodir itu bukan karena cinta, Pak. Tapi supaya segala sesuatunya jadi lebih mudah di sini. Lawang dia kan aparat, Pak.
sama Asih aja. Kamu mau, Asih? Enggak. Mendingan saya nyebur ke kawah, Pak. Jadi kamu bohongin aku, Mar? Aku ndak bohongin siapa-siapa kok, Mas. Aku kira kamu cinta beneran sama aku, Mar. Dan kamu bilang kamu mau nungguin aku sampai diangkat menjadi pegawai negeri beneran. Maaf ya, Mas. Tapi kan kita semua tahu kalau Mas Kodir itu cuma juru ketik honorer di kantor kelurahan. Aku mau nunggu sampai kapan, Mas? Kalau Mas Kodir kasih tanggal dan tahun yang pasti, aku pasti nunggu. Tapi ini enggak, toh. Aku enggak mungkin nunggu selamanya, Mas. Suryo, silahkan. Sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah membuat kekecauan di sini. Saya minta maaf ke Mas Kodir karena sudah mau susah payah mengejar saya, Mas. Dan atas perlakuan Mas Kodir dari awal saya datang ke sini. Asih, terima kasih untuk masakannya. Sebetulnya saya datang ke sini itu atas suruhan Bapak. Bapak telah bertemu dengan gadis yang baik. Tapi karena saya pemalu, akhirnya gadis ini yang menemukan saya. Mungkin pertama kali bertemu dengan gadis ini, dia bukan gadis yang terbaik. Tapi saya sangat menghargai semua usahanya untuk mendekati saya. Sopo tuh Mas orangnya? Marni. Kamu jangan senang dulu, Marni. Kamu mesti harus banyak melalui penyesuaian dengan saya dan anak saya sebelum kamu menjadi bagian keluarga saya. Cinta itu penuh dengan tata krama yang tidak boleh dilanggar. Sekali dilanggar, salah satu pasti akan tersakiti. Ingat itu, Mar. Iya, Pak. Saya akan berusaha mengikuti dan mentaati peraturan itu, Pak. Bagus. Jadi aku karo sopo, Pak? Lah itu ada AC. Kamu mau kan AC? Oh iya, Sih, jadi selama ini kamu tuh suka sama aku toh? Sih, mau aja. Mau aja. Berharap nanti waktuku takkan seperti sahabat.